Alright guys, okay, what is it? The material for today about? Teman-teman? Alright, how to spend free time, ya. Coba pecah-kecah berdegeje, right? Ingat ya, pecah-kecah berdegeje. Berarti gimana bacanya? How to spend mantap free time. Ya, kalau di sini dikencengin dulu aja nggak apa-apa guys. Time. Nanti kalau pas ketemu bule natural time. Nah, itu udah bagus. Yang paling perfect itu yang santai. Tapi latihannya harus kenceng dulu, ya. Jangan sampai how to spend free time. No, spend the free time, right? Cara apa namanya? Artinya adalah bagaimana cara menghabiskan waktu luang ya, spend free time, right? Okay. Lanjut guys, in today's fast-paced world. Bukan today ya, today fast-paced world. Okay, effectively utilizing free time. Free time is crucial for personal development and mental well-being. Okay, in today's fast-paced world, apa guys? Di dunia yang serba cepat ini, guys, cepatnya yang mana? Sorry, kecepatan, cepat itu fast, ya. Agak sini aja biar kelihatan. Fast itu cepat, guys. Kalau kecepatan di situ ada vocab kecepatan loh. Yang mana kira-kira? Pace, benar Arjun. Pace. Bedanya sama speed apa? Kecepatan apa? Biasanya kita pakai speed, right? Pace juga bisa, guys. I will follow your pace, bro. Yeah, you work like that. I will follow your pace, kecepatanmu. Bukan I will follow your speed. Speed sama pace bedanya? Ada yang tahu teman? Kalau speed, ya. Speed, kecepatan itu ada dua vocabnya. Speed, ya, bukan ISO speed ya. Ya itu juga speed sih. Speed, kecepatan. Kalau fast cepat. I mean speed sama pace, tulisan pace di sini. Kecepatan, bukan cepat. Speed itu kecepatan yang tidak konsisten, guys. Berubah-ubah. Kenapa dia berubah-ubah? Ya karena kalau speed di balapan ya, pas di tikungan kan dia ngerem dulu. Langsung ngegas lagi, ngerem dulu, ngegas lagi. Kalau pace, kecepatan yang konsisten. Oke, Arjun bisa bikin apa ya? Kerajinan tangan 100 biji per hari ya. Kecepatan dia segitu per hari. Pace-nya dia segitu. Ya, pace-nya dunia ini orang udah pada cepet bikin bikin data secepat itu ya, pace-nya itu kita harus ngikutin, konsisten ya. Kecepatan yang konsisten. In today's fast-paced world, di dunia yang serba cepat ini, guys, effectively utilizing free time ya, menggunakan kita ambil dulu ini apa namanya? Kata intinya utilizing, memanfaatkan secara efektif ya. Free time, waktu luang. Kalau menggunakan itu use itu menggunakan, kalau utilize itu memanfaatkan. Kalau memanfaatkan dan mengendalikan itu harness, harness, harness. Ingat-ingat guys, vocab Foster sama harness itu udah dipakai para YouTuber ya, teman. Kayak suasana apa bahasa Inggrisnya? Vibe, ya kan, itu sering banget kan kita dengar di para YouTuber bilangnya. Jangan sampai kita kalah guys. Melihat itu apa guys? See, ya kan? See. Kalau menonton kan watch ya. Kalau melihat dengan lama apa? No, gaze. G-A-Z-E. Gaze. Ya, gaze. Ya. Gaze. G-A-Z-E. Melihat dengan lama. Apalagi ya? Apa yang keren-keren gitu guys? Tanya aja nggak apa ya. Pemanya ketemu dari para YouTuber like that. Apa ini vocabnya? Oh iya, ini bagus nih. Mungkin teman-teman nggak kepake, paling nggak kepake sih. Kalau niruin gaya orang dengan terkesan mengejek itu namanya mock. Iya, niruin omongannya orang. Mamanya diputusin ya, habis diputusin terus saya ngomong ke Mister ini, aduh aku diputusin. Nah, tapi dengan menyindir gitu loh, menyindir tuh mock. Kayak niruin, ya kan? Mamanya ada orang cacat saya tiruin di depan dia. Nah itu mocking, guys. Nah kalau mengata-ngatai itu jeer, J-E-E-R, jeer, mengata-ngatai. For example like, sorry ya, goblok lu, jelek lu, itu namanya jeering, ya jeering. Tapi kalau semoga kamu gak akan hidup dengan tenang, semoga kamu cepat mati, itu namanya swearing, mengumpat, swearing. Kalau mocking itu menyindir, jeer itu mengejek, jeer, J-E-E-R. Kalau apa tadi? Mengumpat, menyumpai, itu swear tulisannya, swearing. Ya. Yeah.
Okay. Alright, effective utilizing free time, memanfaatkan waktu luang secara efektif is crucial. Crucial penting yang gimana, guys? Yang mendesak. Alright, lebih mendesak lagi ada ini guys. Crucial, ada critical, ada imperative. Ini mendesak semua nih. Kalau penting yang mendesak, essential. Oke, penting yang berdampak dulu ya, berdampak signifikan. Penting aja important, right? Umpamanya nih Ronaldo ini sepatu, ini sarapan, ini kesehatan, oke? Ini sepatunya important, right? Sarapan dia essential, mendasar. Kalau nggak sarapan nggak bisa main. Kesehatan dia itu vital. Oke, penting itu banyak banget. Kalau teman-teman lihat kata penting like instrumental itu sebagai alat, pivotal sebagai titik balik. Titik balik gimana? Ya buku ini kan saya malas belajar ya. Buku ini sebagai titik balik saya. It's very pivotal for my study. Pivotal berarti pivotal berarti kan ini. Apa namanya guys? Penting sebagai titik balik gitu ya. Alright. Pelan-pelan aja, jangan dimasukin semua puyang dah. Alright. Nggak apa-apa. Vocab itu harus diulang-ulang terus guys ya. No problem, right? You have to have many vocabs in order to get your better English. Oke, free time is crucial, mendesak for personal development. Apa itu guys? Pertumbuhan personal, pribadi, and mental well-being. Kesejahteraan mental. Sejahtera secara mental itu, sejahtera itu tidak kurang suatu apapun ya guys ya. Artinya bukan kaya ya, tidak kurang suatu apapun sejahtera itu. Tapi kalau dia bilang mental well-being, berarti orang yang ini loh, yang nggak bisa sedih. Mau apapun yang terjadi dia nyantai aja, gitu ya. Tenang aja, orang yang tenang gitu loh. Mau dipuji nggak terbang, dihina nggak tumbang, itulah mental well-being ya, santai dia ya, itulah pokoknya ya. G-nya letupin guys, engaging in hobbies such as painting or gardening. Okay, allows individuals pakai J guys, individuals to express creativity and relieve stress. Okay, engaging itu terlibat pada apa? Hobbies ya guys, such as painting, apa itu? Melukis ya, or gardening. Garden, what is the meaning of garden? Berkebun ya guys ya. Guys, yang paling kecil itu apa? Garden, right? Lebih gede dari garden, what is it? Taman apa taman? Park. Lebih gede dari taman kota? Woods, W-O-O-D-S, woods. Lebih gede dari taman kota? Itu ada hutan lindung. Forest. Baru setelahnya yang paling besar itu hutan belantara, jungle. Garden, park, woods, forest, jungle. Ya. Jungle itu isinya anaconda ya. Kalau ada perhutani segala macam itu masih di forest, ya kan? Hutan cagar alam. WOODS itu daerah yang banyak kayu-kayunya lah. Intinya kalau umpamanya kita mau ke Surabaya itu ada kanan kiri kan hutan tuh, tapi hutannya kecil-kecil aja, itu woods, guys, bukan forest. Forest itu dalamnya lagi. Guys, apa bedanya street sama roads? Road sama streets ya? Street jalan, road juga jalan. What is it? Street, gini aja gampangnya guys, teman-teman, kalau ngelihat kanan kiri ada rumah itu streets. Ya, ada trotoar, itu streets. Kalau nggak ada rumah, adanya pohon-pohon, jalan antar provinsi, itu road, guys. Jalan kalau ya banyak begal road. Ya, yang banyak begal road. Ya, road. Karena nggak ada orang ya. Kanan kiri rumah, streets. Tapi bisa nggak? Tapi gedean mana sir? Ya tergantung. Ini guys, road ada yang besar, ada yang kecil. Street juga ada yang besar, ada yang kecil. Di Jakarta kanan kiri kan bangunan, dan dia streetnya besar banget. Gitu guys. And then what is it again? Express creativity, membolehkan individu untuk mengekspresikan kreativitas mereka, dan relief itu lega ya guys, ya, melegakan atau meredakan gitu ya. Kalau kalian mau bilang lega, saya lega, I'm relieved, pakai D tapi relieved ya, lega. Relieve stress, meredakan stres atau melegakan gitu ya. Oke, lanjut guys, reading books enhances knowledge and broaden perspectives, making it an enriching endeavor.
Oke, membaca buku enhances itu meningkatkan, guys, meningkatkan kayak foster gitu juga. Knowledge, pengetahuan ya guys ya. Pengetahuan broadens itu memperluas. Perspektif itu sudut pandang, memperluas perspektif, sudut pandang. Making it an enriching itu kaya ya guys. Enriching endeavor. Ada yang tahu endeavor guys? Usaha. Bedanya sama effort apa? Effort kan usaha. Endeavor juga usaha guys. Tapi gini, kamu ini nggak bantu saya, kamu effort dong. Nah berarti effort itu adalah usaha yang biasa aja, umum dia. Tapi kalau kalian bilang SBMPTN, LPDP itu bukan effort, itu endeavor. Endeavor itu usaha yang terencana dan matang, benar-benar besar. Dia usaha besar. Ya. Endeavor, right? Endeavor, membaca buku meningkatkan pengetahuan dan memperluas perspektif, menjadikannya sebuah usaha yang memperkaya, usaha besar yang bisa memperkaya kita ya, secara skill. Lanjut. Volunteering for community service. Service not only helps others, but also foster a sense of fulfillment and purpose. Purpose ya, volunteering itu ya berini guys. Volunteer apa relawan. Relawan menjadi relawan untuk komunitas, service pelayanan masyarakat guys, kayak gotong royong, bantu bencana, segala macam karang taruna kayak gitu ya. Not only helps others, tidak hanya membantu others orang lain, but also tapi juga foster, mendorong, meningkatkan bisa ya, menumbuhkan bisa, itu foster banyak ya artinya ya. A sense, rasa apa guys? Fulfillment, pemenuhan atau puas batin ya. Puas batin and purpose, dan tujuan kita. Oke. Tujuan gimana, Sir? Ya, kalau teman-teman bergaul di masyarakat itu teman-teman, kalau kalian mau sukses teman-teman, jadi nggak penting pinter doang, tapi harus bisa emotional intelligence-nya harus bagus. Cara untuk bersosialnya. Ya, itu susah juga, guys. Itu juga masalah saya sekarang. Ya, saya sulit untuk bersosialisasi. I don't know why, because ada nggak teman-teman yang punya masalah gitu? Kayak ketemu orang itu kayak bingung mau ngapain gitu. Mendingan sendiri gitu. Nah itu loh. Nah kalau teman-teman bisa ini bagus untuk meningkatkan ini ya, meningkatkan karirnya. Because we need connection, right? Kalau kitanya nggak networking, gimana orang bisa tahu gitu ya? Gitu sih guys. Itu aja. And then purpose, again lanjut dulu ya. Physical activities. Like yoga or jogging, promote health and vitality, contributing to a balanced lifestyle. Aktivitas fisik ya, physical activities like yoga itu meditasi yang ada gerakannya dari India itu guys. Or jogging itu apa? Lari pelan ya kan. Kalau lari biasa run. Lari biasa run. Kalau lari cepat apa? Sprints. Teman-teman tahu ini sprinter tercepat di dunia? Usain Bolt benar. From Jamaica kalau nggak salah ya. Jamaica ya. Saya senang banget sama orang itu guys, karena dia pernah ngomong gini. Aduh lupa. Jadi dia lari 2 menit itu latihannya 20 tahun. Kalian lihat saya cuma 2 menit di lapangan, tapi saya latihan untuk 2 menit itu 20 tahun. Dia saking cepatnya itu, dia bisa lari mungkin berapa menit gitu ya. Dia latihannya lama guys. Ya, jadi tidak semudah itu. Pelajarannya adalah kita biasanya ngeliat orang itu dari enaknya aja. Oh Jack Ma dia beruntung, Elon Musk gini. Kita nggak tahu perjuangannya. Ya makanya kalau kita mau belajar dari orang-orang hebat, kita harus tahu perjuangannya juga, perjalanannya gimana, jatuh bangunnya gimana. Itu yang paling penting daripada dia punya mobil apa sekarang, nggak penting itu. That's really important. Perjuangannya. If you want to copy him, you have to know his struggle, yes ya. Jogging and mempromosikan kesehatan dan vitalitas ya, sumber energi gitu ya, sumber energi dalam tubuh gitu ya. Contributing, yang berkontribusi to a balanced lifestyle, gaya hidup yang seimbang ya, sehat ya, bahagia ya, semuanya ya, seimbang ya. Dikit lagi gimana? Spending time with family
spending time with family and friends, strengthen relationships, and create cherished memories. Oke, spending time, menghabiskan waktu. Kalau menghabiskannya positif itu spending. Kalau menghabiskannya negatif itu apa? Wasting. Wasting time, bro. Habisin waktu saya aja wasting time gitu ya. Kalau menghabiskannya dengan positif is spending. Spending time with family, menghabiskan waktu dengan keluarga and friends, dengan teman. Strengthen itu memperkuat, guys, relationships, hubungan, and creates, menciptakan cherished memories. Kenangan yang cherish. Cherish itu yang dihargai, yang berharga. Kalau berharga secara kenangannya itu cherish, guys. Kalau berharga secara orangnya, reputasi orangnya itu respect. Ya. Kalau menghargai usahanya itu appreciate. Ya. Kalau menghargai banget, pokoknya kagum sampai sekagum-kagumnya itu reverence, ya, bukan pakai F ya, pakai V, reverence, reverence, bukan yang referensi itu ya, bukan, reverence. Makanya teman-teman tahu drummer pertamanya Avenged nggak? Avenged Sevenfold. Itu loh. Yang lagunya A Lonely Road Cross Another Cold. Avenged. Drummer pertamanya namanya The Reference. Maksudnya dia pengen dihargai, gitu loh. Maksudnya dihargai banget gitu. Ya, lebih dari respect, reverence gitu ya. Oke, nanti tanya lagi kalau mau tahu tulisannya gimana, guys. Wait. Alright. Oke, lanjut exploring new places. Places even within one's own city. Can ignite curiosity and inspire adventure. Oke, jadi menjelajahi tempat baru, guys, new places, even within one's own city. One-nya itu orang ya, guys ya. Bahkan di dalam kota sendiri, kota orangnya sendiri. One itu someone gitu lah ya. Someone's own city. Bahkan di dalam kota sendiri menjelajahi tempat baru. Teman-teman umpamanya berasal dari Surabaya, mungkin ada daerah Surabaya yang belum dijelajahi gitu ya. Can ignite curiosity. Dapat menyalakan, ignite itu menyalakan, guys. Kalau memicu itu trigger atau spark. Curiosity and menyalakan rasa ingin tahu, and inspire menginspirasi adventure, petualangan. Yuk kita main ke sana, petualangan ke gunung itu kita belum ke sana, ya, pokoknya gitu ya. And then lanjut learning new skills such as cooking or musical instruments can be both enjoyable and intellectually stimulating. Learning new skills, belajar keterampilan baru. Kadang-kadang ada yang nanya saya, guys. It's very simple, guys. Study sama learn bedanya apa? It's very simple, guys. What is it? Learn sama study, guys. Study itu aktivitasnya. Kita ini lagi study. Kalau dapat berarti learn. Kalau nggak dapat berarti nggak learn. Saya bisa bilang saya udah belajar 5 jam nih, tapi kok nggak ngerti-ngerti ya. I've studied for 5 hours, bro. But I didn't learn anything. Ya itu bisa. Learn itu diukur dari dapatnya. Ya. Dapat nggak? Paham apa nggak? Berarti learning. Kalau nggak paham ya cuma studying aja, ya kan? Learning new skills, mempelajari hal baru. Teman-teman kalau teman-teman baru bahasa Inggrisnya apa? New ya. Kalau teman-teman bilang new itu British, punyanya British vocabnya. Kalau Amerika biasanya bilang new, new aja, new. I live in New York. Biasanya American begitu. Tapi nggak apa-apa, bener semua nggak apa-apa kok. New skills, belajar keterampilan baru such as cooking, seperti memasak, atau belajar apa? Bermain alat musik, musical instrument like guitar gitu kan. Can be both enjoyable, bisa menyenangkan, enjoy gitu ya. And intellectually stimulating, merangsang secara intelektual. Kok merangsang secara intelektual? Iya, guys. Sepertinya pemain musik itu memang cerdas sih. Apalagi piano, guys. Teman-teman tahu nggak? Pasti tahu ya. Tangan kanan main melodi, di sini juga melodi. Dan ini otaknya harus 2 tuh. Itu susahnya main piano. Jadi kalau orang tua kalian nyuruh kalian les piano, itu bukan untuk jadi musisi, bukan, untuk melatih otak. Bagus itu. Ya, jadi kiri main apa, kanan main apa itu beda. Kalau sama mah semua orang bisa. Yang frustasi itu ini beda. Mainnya beda, ini begini, ini mungkin nyantai. Ini susah, guys. Very hard to play a piano. Masih gampang gitar. Ya, dan yang ngomong gitu adalah gitaris. Ya, masih gampang main gitar. Kalau umpamanya di level expert ya, masih gampang gitar, gitu ya. Karena gitar kan cuman ya tetap banyak juga guys ilmunya gitar itu. Alright, and then the next pusing nanti.
Alright, ultimately, how one spends free time should align with personal interests and aspirations. Oke, ultimately itu adalah akhirnya kayak finally guys, dia cuman lebih formal aja. How one spend, bagaimana seseorang, one itu someone itu ya. Bagaimana seorang spend, menghabiskan free time, menghabiskan banyak waktu, should align. Align itu selaras, cocok, ya kan? Selaras with dengan apa? Personal interest, apakah minat personal ya. Ada orang sukanya baca buku ya jangan suruh main gitar, pokoknya sesuai aja, disesuaikan dengan sukanya ya kan. Karena kalau kita suka itu biasanya kalau ada kendala itu kita nggak nyerah guys. Sama kayak main PS. Kalian main PS maunya umpamanya kalah nih, saya nggak bakat gitu nggak? Atau langsung atau tetap main? Ya itu berarti suka. Ya. Kita umpamanya orang main gitar terus dia menemukan kendala ya dia akan terus karena dia senang gitu ya. Dan selaras dengan minat dan aspirasi pribadi guys. Aspiration is cita-cita, kalau dream itu impian. So when you ask what is your aspiration, of course I wanna be a president. Gak ada jawaban lain, I wanna be a president gitu ya. Tapi kalau dream, what is your dream sir? I want to go to Japan. Boleh. Impian itu bebas. I wanna marry with siapa gitu ya kan. Itu impian. Dream itu nggak harus profesi ya. Boleh nggak saya jawab profesi? Boleh, nggak apa-apa. Tapi lebih kalau mamanya ada yang nanya, what is your aspirations? Itu ini guys, apa namanya, cita-cita. Tapi teman-teman, aspiration sama aspirasi dalam bahasa Indonesia itu beda ya. Aspirasi itu harapan. Kalau kita ngomong aspirasi itu versi Indonesia harapan. Tapi kalau aspirations in English itu cita-cita yang berupa profesi, gitu guys ya. Oke, nanti dulu. Lanjut lagi dulu aja. Inspiration, and by thoughtfully engaging in diverse activities, thoughtfully engaging in diverse activities, individuals can cultivate a more fulfilling and balanced life. Balanced life, right? Balanced life. By thoughtfully, apa itu guys? Dengan terlibat. By thoughtfully engaging. Thoughtfully-nya itu bijaksana. Bijaksana, bukannya wise ya, bijaksana. Bijaksana kayak kalau wise itu orangnya guys, bukan. Umpamanya ini ada, tapi teman-teman tahu Jalaluddin Rumi nggak? Ya Jalaluddin Rumi ya, atau orang yang bijak itulah, siapa aja boleh. Nah ini orangnya wise, meskipun dia nggak ngapa-ngapain dia wise, ya kan? Saya juga, anak kecil juga bisa jadi wise. Umpamanya dia dapat kue 2, dikasihkan ke adiknya 1. Ini adik buat kamu 1, itu thoughtfully. Kebijaksanaan yang langsung praktis, yang langsung. Tapi apakah kita bisa bilang anak kecil itu wise? Enggak. Dia cuman di momen itu aja dia wise-nya. Wise-nya cuman di momen itu aja, thoughtfully. Dia melakukan kegiatan yang aktivitas yang thoughtfully, yang bijaksana. Tapi kalau kita bilang si anak kecil itu wise, belum, masih kecil. Masa wise? Belum. Kalau wise itu sifat manusia, kalau thoughtfully itu ininya, kegiatannya, tapi belum tentu orang yang thoughtful itu secara keseluruhan dia wise ya. Siapa tahu dia hari ini ngasih sama adiknya, besoknya punya adiknya diambil. Incidental, benar gitu ya maksudnya. Betul. Kalau wise memang sifat ya, sifat. Alright, thoughtfully engaging, terlibat dengan bijaksana in diverse activities. Diverse itu ini guys, keberagaman, aktivitas yang beragam. Unity in diversity, teman-teman, itu bisa jadi diversity, keberagaman ya kan. Unity in diversity itu apa? Persatuan dalam keberagaman, beda-beda tetapi tetap satu ya kan. Itu bahasa Majapahitnya apa? Bhinneka Tunggal Ika, right? Kalau ngomong tentang Majapahit guys, actually Bhinneka Tunggal Ika, and then what is it again? Bendera Indonesia itu juga ngambil dari Majapahit. Tapi dulunya warnanya bendera Majapahit itu merah putih kecil-kecil gitu. Kayak punyanya Amerika, merah putih doang, itu Majapahit. Diambil dari ini, apa namanya? Bendera Indonesia diambil dari Majapahit juga guys. And then what is it again? Satu lagi, alhamdulillah, right? Balanced life. In conclusion, investing time in meaningful pursuits is essential for holistic growth. Oke, sebagai kesimpulannya, menginvestasikan waktu, investing time in meaningful ya, bermakna ya. Pursuit itu pencarian atau ini guys, apa namanya, pengejaran ya kan. Pursuit
waktu dalam usaha yang bermakna, ya bisa juga usaha sih. Usaha pengejaran, pursuit itu bisa usaha, bisa pengejaran, bisa pencarian. And then it's essential, itu sangat penting, mendasar ya, for holistic growth, pertumbuhan holistic. Holistic itu menyeluruh, guys. Ya, lawan katanya holistic ya partial gitu biasanya. Holistic menyeluruh, right? Oke, gampang ya ininya. Topik kita hari ini, guys. Langsung habis ini langsung face to face, practice it, Q&A samples. Nanti teman-teman saya kasih sampai 50 ya. Teman-teman kalau umpamanya nggak nyampe 50 di sini ya di campnya masing-masing diajakin temennya buat ngobrol. Karena kalau semakin banyak praktek semakin cepat lancarnya, guys. Tapi saya kan mau ngapal vocab start loh. Dengan ini, guys. Dengan kalian mempraktekkan di sini itu vocabnya nambah-nambah lagi loh. Kayak strengthen umpamanya ada spend quality. Nah itu langsung. Jadi satu kali dayung dua pulau terlampaui gitu, guys ya. Ini dengan praktek, banyakin praktek ya teman-teman. Kalau bisa 2 minggu lancar gitu ya. Bisa sebenarnya ya, bisa kalau teman-teman melakukan yang namanya immersion, guys. Oh ya, saya belum ngomong tentang immersion ya. Immersion itu dalam bahasa harfiahnya pembenaman. Kayak kalian nyelup dia. Ini ember nih. Kalian tercelup, nggak kelihatan, udah nggak kelihatan, tenggelam gitu ya. Immersion dalam bahasa Inggris itu maksudnya adalah belajar bahasa Inggris 24 hours. Kok bisa? Emangnya nggak tidur? Ya tidur sambil listening. Saya dulu melakukan itu, guys. Kalau saya tahu dikasih if I have a tutor who give me like 50 question, saya praktekin semuanya. Bahkan satu pertanyaan saya kembangkan jadi panjang banget sampai maybe like 30 minutes baru saya pindah ke nomor selanjutnya. Wah, cepet, guys. Immersion itu benar-benar kayak 24 jam belajar. Kalau teman-teman bosen tapi saya bosen kalau belajar terus, ya udah nonton film kartun yang berbahasa Inggris itu juga termasuk, guys. Pokoknya lingkupi dirimu dengan bahasa Inggris. Mau ngapain lagi? Saya maunya dengar musik. Ini musik yang Inggris. Gitu. Itu namanya immersion. Cepat bisa kalau gitu, guys. Karena familiar banget nanti jadinya. Alright. Oke, coba hitung lagi lah. Oke. 1 2 3 4. Oke, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, siap. Oke, 1 with 1, 2 with 2. Let's go, guys. Oke.